Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saat ini kami sedang berada di daerah Balige, tepatnya Sopo Surung Balige. Kita sedang ingin berbincang tentang pendidikan di daerah Toba. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saat ini bintang tamu saya atau narasumber saya adalah orang-orang yang betul-betul sesuai dengan pendidikan yang kita ajak untuk berbincang. Di samping saya ada Pak Ricardo Hutajulu. Apa kabar Pak? Baik. Pak Ricardo Hutajulu adalah PLT Kadis Pendidikan PORA, Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba. Di samping Pak Ricardo ada ada Bang Carlos ya? Carlos apa nih? Carlos Merpaung, Bang. Carlos Merpaung ya, mahasiswa IT Del ya? Iya, Bang. Semester berapa nih? Masih semester 1, Bang. Baru semester 1. Oke. Di samping Carlos ada Inang ini. Inang Nyonya Marpaung ya, Borusitorus ya. Iya Bang ya. Dari mana? Dari Narumonda Persea. Narumonda Persea. Oke. Di samping Inang Borusitorus ada Samuel Simajunta. Betul ya? Betul. Dari mana? Dari siswa SMA Unggul Del. Dari siswa SMA Unggul Del. Angkatan Jadi 11. yang kita ajak berbincang ini adalah ada mahasiswa, ada orang tua, dan yang berkompeten di Toba adalah PLT Kadis Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Toba. Karena ini kita berbincang dengan pendidikan, tentu akan saya mulai dengan Pak Ricardo dulu nih Pak Ricardo. Siap. Oke. Ini kan di penghujung tahun ini Pak Ricardo kita berbincang tepatnya tanggal 20 Desember ini. 20. Nah, apa gambaran ini di Toba pendidikan saat ini? Mungkin mulai dari ya strategi-strategi atau rencana-rencana, atau juga apa prestasi-prestasi yang didapat daerah Toba tahun 2022 ini Pak? Ya, baik. Jadi kita memang baru 1 tahun ya di Kabupaten Toba. Iya. Kita sudah lihat, sudah jajaki bahwa sebenarnya orang Toba itu sebenarnya potensinya tinggi loh. Potensinya tinggi, tinggal sempat potensi itu saya lihat terlelap dia. Iya. Terlelap. Saya sebagai PLT Kadis Pendidikan, saya harus punya strategi bagaimana potensi-potensi anak Toba itu yang luar biasa. Sebenarnya dari dulu sebenarnya Toba itu luar biasa, cuman hanya terlelap saja. Saya punya strategi bagaimana untuk membangunkan mereka. Dan saya juga lihat ada 2 SMA unggul di Toba, di daerahnya sendiri, namun tidak bisa mendominasi apa penyebabnya begitu. Nah, akhirnya setelah saya jalani sekitar 60% sekolah, khususnya SMP yang 60%, saya ambil sampel. Saya dapat di mana kuncinya bahwa sebenarnya potensi itu besar ya di Kabupaten Toba itu. Tinggal kita dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ada suatu strategi untuk membangunkan mereka. Nah, sekarang sudah kita bangunkan. Jangankan hanya ke SMA unggul yang biasanya Toba itu nggak pernah dapat medali di Olimpiade. Udah 2 tahun kita berturut-turut kita dapat medali. Tahun 2021 kita dapat emas, 2022 juga dapat emas. Nah, dengan strategi membangunkan saja. Soalnya hanya membangunkan saja. Potensi itu sudah ada, cuman mereka terlelap aja. Jadi kalau Bapak bilang membangunkan berarti ada tertidur selama ini. Saya melihat begitu. Saya melihat seperti itu. Buktinya saya hanya menggelitik sedikit aja kok. Saya pikir sedikit aja kok saya gelitik ini. Yang contohlah ke SMA unggul. SMA unggul nggak pernah kita di atas 20 ya. Kalau kita gabung SMA Yasop dengan SMA Del itu hanya di bawah 40. 30 paling 20. Tahun ini kita sudah 55. Buktinya kita ke SMA Yasop itu kita bisa dongkrak sampai berapa puluh persen ya, bisa sampai kita dongkrak 40%. Di SMA Del juga. Oke, SMA Yasop itu kita dongkrak sampai 50%. Ke Del itu sampai 30% kita dongkrak. Itu masih saya gelitik-gelitik aja. Nah, ternyata terbangun kan. Nah, ini
target kita 2023 harus lebih bangun lagi Dan gitu. itu pun saya lihat selama ini yang masuk sebelum Bapak gelitik ini ya, yang masuk kebanyakan dari SMP swasta kan. SMP swasta. Nah, SMP negeri seperti apa sekarang? Nah, sekarang sudah naik. Jadi dulu kan hanya didominasi oleh SMP swasta, contohnya Yayasan Bonapa Sogit. Nah, ini yang tahun tahun 2022 ini kan sudah muncul dari SMP negeri, dan juga ke Olimpiade udah banyak negeri sekarang. Kayak semalam ini ada Olimpiade Sains, itu memang yang memegang juara umum itu ya masih swasta ya. Iya. Tapi saya kebetulan tadi berbincang dengan seorang pemerhati pendidikan, menyoroti kita. Saya lihat di lini tengah ini yang belum begitu banyak bergerak, lini tengah ini udah banyak negeri itu yang mendapat medali semalam. Cuman medalinya medali perak perunggu gitu. Belum emas gitu. Puncak, ya. Nah, yang YBS memang langsung emas gitu. Nah, saya sampai jam 2 saya semalam meracik-racik strategi bagaimana menggerakkan lini sektor tengah ini supaya bisa dia gold gitu loh, dan gol gitu kan. Nah, jadi saya lihat bola itu, setelah saya lihat hasilnya Olimpiade semalam itu berkisar di situ aja, oper bola, tapi nggak, kita kan ya medali. Kalau saya nggak gitu, kata orang kan yang penting dapat medali gitu, enggak. Walaupun dapat medali kita harus berusaha dapat emas kan gitu. Nah, jadi saya dapat strategi, oh caranya seperti ini. Mudah-mudahan ini tahun 2023 negeri akan bangkit. Buktinya semalam ada negeri kita yang sampai dapat 8 medali. Dari mana itu Pak? Dari SMP Negeri 1 Uluan. Uluan ya? Oh, ada 8 medali. Cuman mereka medali perak. Perak perunggu gitu. Coba kalau ada 2 emas, pasti mereka juara umum. Jadi berarti tinggal dipoles ini ya? Tinggal poles saja ya. Udah ada di tangan saya bagaimana cara moles. Mudah-mudahan mereka mau lah ya. Karena kadang kan kepala sekolah ini nggak mau dalam arti tidak sengaja, dia tidak mau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Dan kalau saya lihat memang kepala sekolah ini selama ini mau sih, buktinya sudah kita buktikan ya. Waktu Olimpiade tahun ini itu walaupun memang masih swasta yang masuk, tapi dari negeri sudah ada yang masuk ke tingkat nasional. Dulu belum pernah ada. Tahun ini ada dari dari SD negeri ada 2 orang itu, dari SMP juga ada 1 orang dari negeri yang dulu nggak pernah. Kalau swasta ini memang dari dulu ada. Nah itu buktinya kan bisa gitu loh. Nah tahun depan yakin pasti bisa. Kalau Bapak lihat antara kota dan daerah-daerah pinggiran itu seperti apa Pak? Nah ini tugas kita. Iya. Pak Bupati pesan seperti itu. Jadi pendidikan itu harus merata, jangan hanya di kota. Itu sudah terbukti semalam itu Uluan loh, nggak Balige yang merajai semalam, walaupun ada juga dari Balige, tapi yang pasti Uluan. Habornas ada dari SMP Habisaran itu ada 3 medali. Oh, luar biasa itu yang nggak pernah kan. Nah, ada SMP di Balige ini semalam malah nggak dapat juga, saya nggak paham, makanya besok saya panggil kepala sekolah. Tapi semalam hasil Olimpiade itu sudah merata, ada dari Habornas, ada dari Lumbanjulu sana. Nah, itu yang mau saya inginkan. Saya tidak mau menumpuk di Balige aja. Bukan berarti Balige kita tinggalkan, enggak. Sama-sama kita push. Harus itu tujuan kita. Pak Kadis, apa kira-kira program yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan kualitas dari berbagai Iya, jadi sebenarnya nggak sulit-sulit. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya saya selalu mempush itu IPA Club, Matematika Club, IPS Club, sama English Club. Jadi ini sudah dilakukan seluruh sekolah sejak masuk sekolah. Jadi kalau masuk sekolah tahun ajaran baru itu bulan 7, saya sudah sampaikan ke kepala sekolah, bulan 8 sudah bisa dilakukan IPA Club. IPA Club ini sebenarnya les IPA-nya sebenarnya. Matematika Club les matematik, English Club les bahasa Inggris, baru IPS Club. Kenapa yang 4 ini? Karena ini yang sering dikompetisikan, dan cara mengambil ini pun tidak asal. Nah, ada tesnya untuk melakukan ini. Jadi misalnya ada IPA Club, jadi kan tidak semena-mena kita ambil, kita harus pernah sudah lakukan itu tes potensi sebenarnya. Nah, dengan tes potensi yang tahun lalu kita lakukan itu ternyata tahun 2022 membuahkan hasil. Jadi guru-guru itu kepala sekolah memilih tidak asal. Tidak seperti dulu kan juara 1 dibuat tulis matematik, padahal belum tentu juara 1 itu niatnya matematik atau potensinya matematik. Bisa saja dia juara 1
karena bahasa Indonesianya 9, olahraganya 9, agamanya 9, tapi matematikanya 5 gitu loh. Nah, jadi dengan tes potensi sebenarnya udah bisa. Jadi itu ya sebenarnya kita buat strateginya IPA Club, Matematika Club, English Club sama IPS Club dijalankan oleh sekolah yang didanai oleh dari dana BOS. Nah, dan yang mengajar ini adalah guru-guru yang sudah kita latih memang. Udah dilatih ya? Udah dilatih. Jadi ada guru kita SMP itu sebanyak 100 orang. 25 guru matematik, 25 guru IPS, 25 guru IPA, 25 guru bahasa Inggris yang sudah dilatih secara khusus selama 20 hari. Dan mereka sudah mahir. Dan itu di masing-masing sekolah apa nanti berkeliling mereka ini, Pak? Nah, jadi ini memang belum semua sekolah. Karena apa? Karena yang kita buat di situ adalah 45 tahun ke bawah. Nah, tapi mereka ini bertanggung jawab kepada sekolah sekelilingnya. Nah, contohnya seperti tahun lalu ini kebetulan kita kerjasama dengan TPL ini, kita buat les persiapan untuk SMA unggul, mereka yang mengajar. Jadi tidak hanya untuk sekolahnya dia. Jadi contohnya dia di Porsea, dia harus tanggung jawab di sekitaran Porsea. Zonasinya Bahkan iya ada zonasinya. Jadi dia bertanggung jawab dan dia bisa digunakan oleh sekolah lain. Kepala sekolahnya nggak boleh hanya menahan di sekolahnya. Itu sudah kita buat perjanjiannya. Nah, sehingga mereka bisa masuk ke sana, bisa masuk kemari. Gitu dia. Oke, jadi berarti program sudah ada sampai ke sana ya? Sudah. Ini tinggal kalau saya lihat ini tinggal mulai, sudah lengkap. SD pun sudah kita sulap sekarang guru SD yang tamatan PGSD menjadi guru matematik. Udah. Ini kan seperti yang pernah saya bicarakan juga dengan Pak Kadis beberapa kali kita berbincang kan. Termasuk kan program-program ini kan butuh biaya juga, Pak. Ya. Seperti apa Pak Kadis menangani atau mencari solusi, karena kan saya yakin anggaran juga terbatas. Iya. Jadi orang tua juga kemampuannya terbatas. Seperti apa Pak Kadis mensiasati lah. Baik, jadi kalau saya itu sebagai kepala dinas itu ya tidak hanya mengharapkan APBD ya. Iya. Saya sebut itu saya suka mengamen untuk itu. Jadi saya bagi pikiran saya itu bagaimana program saya jalan ya. Mau ngapain pun saya jadilah. Yang pasti program saya jalan untuk meningkatkan pendidikan. Jadi sering saya mengamen istilahnya. Saya masukkan proposal dan harus paparan saya di setiap perusahaan. Nah itu. Jadi seperti persiapan ke SMA unggul itu kita kerjasama dan hasilnya luar biasa. Dan itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi Bapak melibatkan perusahaan berarti dalam melakukan apa ini, nggak hanya dari APBD ya? Enggak sanggup, APBD kita terbatas dengan itu. Pak, ini kan kita mengundang juga nih anak-anak IADL, anak IT Del dan juga orang tua dari apa, biar kita tahu seperti apa sih gambaran di Toba itu, masalahnya apa gitu, apa yang mereka inginkan. Oke, ini saya masuk ke orang tua dulu nih. Inang, ini kan Inang kan mempunyai anak untuk disekolahkan. Apa kira-kira yang Inang alami kendala? Ada nggak kendala yang sebagai orang tua nih? Ya kan ini termasuk mulai mahal nih apa? Memang kedengaran aja banyak yang gratis kan. Tapi sebenarnya kan tetap mahal biaya-biaya untuk menyekolahkan anak. Apa yang Inang kira-kira pikirkan? Oh begini Bang ya. Kalau saya sebagai orang tua, karena anak saya ada 5 orang, jadi anak saya yang ini Carlos Marpong ini kan, udah anak keempat. Jadi adiknya lagi, abangnya lagi sekolah. Saya sudah ada ini Pak, ini Bang, biaya dari beasiswa lah aku bilang ya. Anaknya dapat beasiswa? Inilah anak kami Carlos ini. Saya merasa sangat berterima kasih, saya merasa lebih ringan lah. Kalau nggak ada ini, saya berpikir pasti gini kan, kayak mana bulan ini, kayak mana adiknya, kayak mana itu. Karena saya ini sudah 7 tahun nggak punya suami lagi. Nggak punya suami. Jadi Inang pekerjaannya apa? Saya sebagai petani biasa lah. Petani biasa? Iya, petani padi dan jagung. Petani padi dan jagung. Iya, jadi sesudah ada ini saya merasa sangat plong, saya merasa ringan. Jadi bisa saya menutupi adiknya yang sekolah lagi, biaya-biayanya gitu Pak ya. Jadi memang biaya-biaya untuk anak sekolah itu ditanggung oleh yang memberikan beasiswa kepada Iya Pak ya, apalagi anak saya ini kan kalau saya hitung-hitung biayanya per bulan 3-4 juta. Jadi sudah ada ini Pak, saya merasa sangat berterima kasih kepada Bapak juga, kepada Abang kan, juga dari beasiswa yang dari TPL, saya merasa sangat berterima kasih. Begitu Pak. Inang, ini kan
seringkali kendala di dalam menyekolahkan anak. Maksudnya gini, karena Ina nggak sanggup ya kan, nggak berani kita menyekolahkan anak. Ini kan si Carlos ini, anak Ina, sebelum masuk contohnya perguruan tinggi, ini kan membayangkan besarnya biaya. Nah, sudah diinformasikan sebelumnya bahwa dapat beasiswa apa gimana? Enggak ada bang. Cuma saya begini kan, anak saya ini kan pintar. Dia kan dari mulai SD SMP ini anak saya ini juara terus ini anak saya. Jadi keluarga baunya Pak tuanya selalu mendukung. Kalau enggak nanti ada biaya kita tek-tekan aja. Karena sayang anak ini pintar Pak, gitu. Jadi kak saya tuh berusaha gini kan Pak ya. Kalau enggak nanti saya bisa berutang apa segala macam. Pokoknya tertutup lah sampai tamat anak ini. Jadi memang model iman lah ya. Jadi iya. Memang itu Pak. Kalau merasa ke uang kami Pak dari mana lah? Bapaknya udah 7 tahun nggak ada, masih kelas 6 SD dia, bapaknya udah dipanggil tuan kan. Kalau saya sendiri, saya sebagai seorang ibu kan cuma petaninya. Dari yang lain nggak ada biaya Pak. Jadi cuma karena ininya Pak, modal iman, usaha. Kalau enggak datang keluarga kan, bisa nanti tek-tekan aja. Daripada nggak sekolah sayang gitu Pak ya. Jadi sudah ada ini dari beasiswa yang dari TPL ini, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan juga kepada TPL, kepada Bapak semua kan. Anak saya nanti sampai tamat bisa nanti biayanya apa semua bisa apa lagu bilang sampai tamat nanti dia kan nggak dari apa lagi kan, nggak terpikir lagi sini nggak enak lagi apa kan, apalagi adiknya masih ada Pak, abangnya pun masih ada sekolah. Abangnya pun masih ada ya? Masih ada. Tapi memang itulah karakter orang Batak ya. Iya. Sebenarnya nggak ada pun tabungan tapi berani menyekolahkan anak. Iya karena gini Pak, kalau orang Batak ini kan anak kokido hamoran dia kan gitu Pak. Jadi saya merasa kayak gitu. Dari manapun asalnya yang halal saya kerjakan. Saya tidak peduli maupun yang capek ini, yang ini tidak masalah. Yang penting halal gitu aja Pak. Gitu. Itu iya. Ya, itu Pak Ricardo di gambaran sebenarnya kan. Anak-anak orang Toba ini yang pintar tapi kemampuan orang tua itu kadang terbatas begitu ya. Jadi ada nggak strategi dari kabupaten contohnya ya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh orang tua dalam menyekolahkan anaknya? Ya, jadi kan sebenarnya juga sudah kita dapat itu sebenarnya permasalahan itu. Termasuk juga di Toba sih seperti itu. Kenapa rendah jumlahnya siswa Toba itu masuk ke SMA unggul? Sebenarnya bukan nggak sanggup, potensi anak bukan nggak sanggup, tapi adalah orang tuanya yang takut karena memang di Del itu tinggi biayanya dibandingkan dengan sekolah negeri memang. Nah, dibandingkan sekolah negeri, kalau dibandingkan dengan sekolah yang lebih keren lagi di Medan, misalnya udah lebih murah. Nah, jadi kalau dibandingkan memang ke SMA negeri jauh. Nah, di situ makanya saya buat program untuk mengamen kepada perusahaan. Nah, jadi ini buktinya setelah kan biasanya saya mula-mula kemarin dulu kan yang ikut tryout ke SMA unggul itu susah kali. Harus saya paksa dulu ke sekolahnya. Harus ada di sekolahmu, nggak ada yang mau Pak. Kenapa nggak ada yang mau? Saya jumpai orang tua nggak setuju. Terus gitu. Orang tua. Kenapa nggak setuju? Cita-citamu kemana? Saya mau Pak ke SMA Yasok, saya mau Pak ke SMA Unggul Del. Terus kenapa orang tua nggak setuju? Katanya mahal. Oh gitu. So, saya rata-rata SMP saya jalan gitu. Oke, akhirnya saya janjikan pada waktu itu, walaupun saya belum melakukan komunikasi ke TPL, tapi saya yakin waktu itu TPL dengan perusahaan yang lain itu, karena saya sudah pernah melakukan, pasti setuju lah. Nah, saya katakan, kamu nggak usah takut, asal kamu lulus, kamu dapat beasiswa. Nah, kan gitu ya. Wow. Itu nggak percaya juga. Dapatlah waktu itu tryoutnya hanya 500-an ya, kalau nggak salah 500 ke 600-an, dan pendek cerita masuklah sebanyak 55 kita ke SMA unggul. Saya menunggu ini, saya untuk memenuhi janji saya surati semua kepala sekolah supaya didata siswa kita yang tidak mampu. Nah, orang tuanya, semua kepala sekolah mendata, ternyata yang masuk ke kita 7 waktu itu, 7. Oke, kalau 7 saya pikir nggak begitu susah saya pikir ya. Saya ambil 7 orang ini, saya komunikasi ke TPL, komunikasi ke perusahaan yang lain, saya komunikasikan, masuk dapat. Nah, setelah dapat, yang luar biasanya, ini tahun ini yang ikut tryout udah 1000-an. Jadi langsung lain apanya? Iya, saya tadi itu ya? kan saya ini tryout ini tadi, saya jumpai tadi di Porsea.
Siapa mau ke SMA Unggul Del? Banyak yang. Siapa ke Asop? Banyak. Nggak takut tuh. Kan ada beasiswa Pak, katanya. Udah gitu dia tadi. Oh, mantap, luar biasa. Karena mereka sudah lihat ya, tahun ini itu semua siswa yang masuk ke SMA Unggul dapat 5 juta dari Bang Siar ya. 5 juta dari Bang Siar. Semua siswa yang 55 orang itu. Semua siswa. Baru ada yang nggak sanggup seperti ini, anak kita ini, saya urus lagi untuk dapat beasiswa full. Nah, sampai lulus TPL. Jadi orang tuanya cukup berdoa aja. Jadi bukti itu langsung meningkatkan ekspektasi. Iya, udah tahu para siswa tadi aja saya kan ada beasiswa Pak katanya. Senang saya memang sih sebenarnya. Kan naik dia 25% ikut tryout itu. Nah, oke, respon seperti perusahaan TPL seperti apa Pak? Jadi saya lihat TPL itu ya, kalau ke pendidikan udah saya alami ya, sebelum saya di sini juga mereka respeknya tinggi lah ya. Ya, dan tidak hanya beasiswa, saya sudah lihat di samping beasiswa, kalau kita menyampaikan satu hal kegiatan untuk peningkatan kapasitas guru atau kualitas guru, mereka responnya tinggi. Itu ya, itu yang saya apresiasi lah dari TPL. Apalagi juga dengan beasiswa ini ya, saya udah lihat di tempat saya kerja dulu, udah pada mahasiswa sekarang yang ditanggung oleh TPL itu. Ya? Yang ada tadi saya ceritakan, yang orang tuanya memang nggak ada sedikit pun pikirannya kalau anaknya itu akan kuliah. Apalagi di ITB pula kan. Itulah anak pertama kami bersama TPL. Saya komunikasi dengan TPL, ayo kita bantu ini pintar, dan orang tuanya memang betul-betul orang miskin. Gitu. Dia dibantu. Yang luar biasanya dia juara terus pula di Del waktu itu. Juara terus di Del. Saya pikir itu menjadi profilnya TPL pada waktu itu, dan sekarang dia udah di ITB. Dari keluarga yang kurang mampu, anaknya di ITB. Oh iya, jadi luar biasa itu. Artinya dengan model seperti ini mimpi jadi bisa kenyataan. Iya, karena dengan pendidikan lah yang bisa merubah nasib. Itu sebenarnya. Pendidikan yang bisa merubah nasib iya. Itu harus betul-betul quote yang kita harus garis bawahi dari Pak Ricardo Hutajudo. Oke, kita ke Samuel dulu nih, karena Pak Ricardo ini cerita Samuel salah satu yang mendapatkan beasiswa dari PT TPL ya. Samuel kapan mulai dapat beasiswa? Oke Bang, kalau mulai dapat beasiswa dari pihak PT Bapak Bestari itu mulai dari mau masuk SMA Unggul Del. Jadi memang awalnya memang pemerintah sudah bilang akan menjanjikan kepada siswa-siswa di Toba yang memang berprestasi dan bisa lolos ke SMA Unggul Del akan mendapatkan beasiswa dibantu oleh pemerintah dan pihak swasta seperti PT TPL. Dan saya di situ mulai, kayaknya ini jalanku deh, kan kupilih Kemak. Terus Bang, ya belajar walaupun aku dari SMP public schools, SMP negeri, tapi kayaknya bisa deh. Dan akhirnya masuk ke SMA Unggul Del, dan sampai saat ini aku udah selesaikan 1 semester di SMA Unggul Del, tetap masih dibiayai oleh PT TPL. Tadi kamu dari SMP mana? SMP negeri satu atap Tampan. Satu atap. Dari negeri itu ya? Negeri, satu atap. Berapa orang kemarin masuk SMA Del atau EASOP ada nggak selain kamu? Cuma satu. Kamu sendiri? Cuma satu. Kamu juara berapa? Di sekolah aku juara 1. Okay. Biasanya kan yang mendapatkan beasiswa itu ya seperti yang diceritakan Pak Kadis tadi, orang tuanya nggak mampu. Memang orang tua Samuel nggak mampu? Iya, jadi memang orang tua saya bisa dibilang di garis kurang mampu. Artinya profesi dari orang tua saya itu selain berdagang yang memang keadaan sekarang kurang memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang dapat membiayai kami, orang tua saya juga berprofesi sebagai petani. Jadi orang tua saya rasa orang tua saya tidak bisa membiayai saya di SMA Unggul dengan biaya yang cukup tinggi. Kalau di Del berapa per bulan biaya? Kalau nggak salah di Del biaya itu setiap anak itu berbeda kalau nggak salah. Berbeda karena perkiraan artinya antara berapa sampai berapa? Ya semua sama uang asrama sama segala macam. Kalau range-nya kurang tahu. Mungkin nggak tahu karena nggak langsung. Dibayarkan. Iya, langsung dibayarkan. Itu perjanjian kita dengan TPL.
tidak ada hubungan TPL dengan orang tua, hubungan TPL dengan sekolah langsung. Berapa kebutuhannya dibayar? Kamu tinggal sekolah aja. Iya, tinggal sekolah, tinggal belajar dia. Enak aja. Iya. Kamu anak keberapa? Anak pertama bang, dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara ya. Oke, tadi kan kamu bilang tadi orang tua kurang mampu. Apa rupanya pekerjaan orang tua? Seperti yang saya bilang tadi. Selang bertanya maksudnya dagang apa tadi? Oh dagang, lebih spesifiknya pedagang mikro penjual martabak. Dagang martabak. Oke. Dagang martabak ya. Jadi dagang martabak inilah untuk 4 orang ini ya. Iya. Untuk adik-adikmu juga ya. Di bawah apa? SMA udah SMP? Kalau di bawah saya masih kelas 6 kelas 6 SD. 6 SD ya, agak jauh juga ya. Iya. Oke, kemarin kan kamu dapat beasiswa langsung dari TPL itu. Jadi ini kan lumayan besar lah biaya untuk selevel anak SMA kalau di Toba itu udah lumayan besar. Nah, apa kira-kira yang kamu rasakan saat itu ketika contohnya ini kan 2 hal ini. Satu masuk SMA Unggul Del, begitu udah masuk ketar-ketir lagi nih, ya kan belum dapat nih beasiswa. Ketar-ketir lagi apa nih uang sekolah. Nah, kalau berutang lagi nanti mama ya kan untuk menyekolahkan adik-adik gimana. Itu kan menjadi pikiran juga bagi Samuel saat itu. Apa yang kamu rasakan waktu mendapatkan beasiswa? Waktu saya merasakan dapat beasiswa itu tentu ada perasaan lega. Lega akhirnya, wah kerja keras selama ini bisa dibayarkan tanpa membebani orang tua. Jadi memang saya dapat beasiswa dari PT TPL itu ya saya merasakan banyak sekali perubahan dalam hidup saya, apalagi setelah saya 1 semester telah menjalani di Semanggul Del, saya dibayar oleh PT TPL. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada PT TPL, sangat bersyukur juga kepada Tuhan ada jalan yang bisa saya tempuh untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik melalui atau tanpa membebani orang tua. Jadi perasaan saya sangat-sangat bangga kepada diri sendiri, sangat terima kasih juga kepada orang-orang yang di luar sana yang peduli terhadap kami. Secara tidak langsung dengan kamu belajar udah bisa langsung membantu orang tua sebenarnya. Iya betul.